Coba balikin dulu ke asal lah. Assalamualaikum. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan saya di NRS Channel ya. Baik pemirsa, kali ini saya mau ajak pemirsa untuk bongkar-bongkar mesin fotokopi ya. Nah, ini kita lanjutkan pekerjaan yang sebelumnya yang belum selesai ya pemirsa. Kita lagi troubleshooting untuk mesin fotokopi tipe warna mereknya Ricoh MPC 2003 ya. Jadi mesin fotokopi ini mengalami kerusakan ya, alat cetak atau photoconduktor developer unitnya tidak dapat terdeteksi oleh mesin atau tidak dapat dibaca oleh mesin ya, sehingga mesin menganggapnya bahwa kita belum memasangkan alat cetak tersebut. Oke pemirsa, ini kita coba troubleshooting dulu ya pemirsa. Kita coba cek di bagian ini drumnya ya pemirsa, OPC drum yang warna biru ini seperti lampu neon. Oh ya pemirsa, sebelum kita lanjutkan untuk bongkar-bongkar mesin fotokopinya ya, saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah klik like dan subscribe ke channel saya ini ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah meninggalkan jejak di kolom komentar. Jadi kita bisa saling bersilaturahmi antar channel ya. Ya, kita lanjutkan kembali. Wah, ini kita coba cokel-cokel ya ini di bagian alat cetaknya. Apakah ada kerusakan yang parah ataukah bagaimana ini ya? Mungkin ini sekedar tebakan ya. Nah, jadi tidak terbacanya ini apakah ada korsleting di bagian alat cetaknya ini ataukah di sini kan ada semacam chip ya, atau disebutnya sensor drum yang tidak bisa terbaca oleh mesin. Itu ada dua kemungkinan ya. Jadi kita sedang istilahnya troubleshooting ya. Kita cek untuk kerusakannya di bagian mana ya pastinya ini. Nah, ini kita coba bersihkan dulu pemirsa untuk bagian alat cetaknya ini. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih karena ini ternyata di bagian alat cetaknya ini sudah bocor-bocor ya. Sudah banyak yang bocor-bocor. Nah, ini jadi kita harus membersihkannya dulu ya. Untuk OPC drum yang ini sedang dibersihkan ini tampaknya masih mulus ya, masih bagus. Jadi masih layak pakai ini pemirsa. Kita coba pasangkan dengan developer unitnya ya. Ya, ini developer unitnya kita pasangkan. Ya, perlahan tapi pasti ya. Jadi tidak bisa buru-buru kita juga untuk troubleshootingnya ini karena butuh ketelitian juga ya pemirsa. Butuh ketelitian dan juga ketepatan dalam menganalisis kerusakan. Nah, ini yang warna kuning ya. Jadi di dalam mesin fotokopi ini ada 4 warna dasar ya, mulai dari black, cyan, magenta, dan yellow ya pemirsa. Itu untuk tonernya ya. Ini menggunakan laser jet. Jadi menggunakan toner serbuk kering. Toner serbuk kering ya pemirsa. Nanti di samping kanannya ada pemanas ya. Nah, di situ ada tulisan 120 derajat Celcius. Nah, itu berarti pemanasnya pemirsa. Nah, kita jangan coba-coba memegang pemanas ya ketika mesin fotokopi ini sedang hidup atau baru dipakai. Karena pemanasnya itu panasnya hampir sama dengan setrikaannya. 120 derajat Celcius. Nah, ini kita pasangkan kembali.
Jadi kita bongkar, di sini disebutnya alat cetak atau istilahnya Photoconduktor Development Unit, PCDU ya. Jadi kita bongkar PCDU ini 4 warna ya, mulai dari PCDU warna black, cyan, magenta, dan yellow. Nah itu semuanya kita bongkar-bongkar semuanya ya, kita harus troubleshooting karena dikhawatirkan ada yang korslet di bagian alat cetaknya ini ya pemirsa. Ya kita lanjutkan lagi, kita pasang baut-bautnya ya, jangan lupa. Kita pasang bautnya dari satu drum unit ada berapa ya nih? Sebaiknya kita tempatkan baut-bautnya itu di dalam satu wadah ya, jadi jangan sampai berceceran di mana saja. Karena memang penyakitnya dari teknisi ini, kalau baut yang dilepas 10 seringnya hilang ya. Nah, kalau hilang mungkin wajar ya, itu mungkin bautnya jatuh atau terselip ya. Tapi yang paling membingungkan itu bautnya nambah 1 atau 2 ya, jadi ada 11 atau 12 itu. Harusnya ada 10, ini jadi 12. Ya, itu kelebihannya dari mana ya? Berarti itu ada yang lupa, tidak dipasangkan bautnya. Akhirnya kita harus bongkar lagi pemirsa. Makanya ini waktu, jadi harusnya kan selesai 1 jam jadi 2 jam ini karena bongkar pasang dulu ya. Oke pemirsa, ini dudukan untuk alat cetaknya ya. Jadi seperti ada rel di sini. Nah ini untuk warna kuning yang kita lepas itu tadi ya. Nah, jadi ini berurut-urut. Nah di situ ada black, cyan, magenta, dan yellow ya. Nah ini warna magenta. Nah ini kita sorot sampai dalam ya. Ini bagian mesin fotokopinya. Jadi ini servis mesin fotokopi sudah bisa dibilang setengahnya turun mesin dari mesin fotokopi ya. Jadi kita ngebongkar alat cetak ya, atau mekaniknya ini setengahnya ya pemirsa. Wah bisa dibayangkan ini. Jadi kita bisa mengerjakan hal ini, servis ini bisa dari pagi sampai malam ini. Nah ini menuntut kesabaran ya pemirsa. Nah ini kita coba bersihkan di ujungnya itu, khawatir ada kotoran yang menempel. Jadi dalam hal ini kerusakan mesin ini memang disebabkan dari limbah toner ya. Awalnya memang dari limbah toner, jadi dia tersumbat, harusnya masuk ke botol toner ya, limbahnya itu. Ke botol limbah toner maksudnya. Ya akhirnya limbah tonernya itu nyebar ya kemana-mana, jadi dia menyumbat ada limbah toner yang harusnya terbuang ya, jadinya malah balik ke alat cetaknya ini, akhirnya alat cetaknya yang rusak. Ini coba kita pasangkan dulu ya, semoga tidak ada kerusakan yang terlalu parah ya pemirsa. Oke. Nah, apa ini ya? Kita coba ketuk-ketuk. Diketuk-ketuk. Jadi siapa tahu ada limbah toner yang menyangkut di soketnya ini ya. Emang kalau limbah toner udah tersumbat nih kemana-mana jadinya larinya nih. Ya, kita bongkar satu lagi nih pemirsa. Semoga bisa berhasil. Kalau tidak berhasil, kita tidak boleh pulang dulu pemirsa ya. Nah, ya jadi kita harus perbaiki sampai benar-benar bisa dipakai kembali mesinnya ini ya. Yaitu memang resiko seorang teknisi ya. Ini perjuangan seorang teknisi mesin fotokopi. Aduh, nah inilah pemirsa. Kita bongkar, ini warna magenta ya kalau nggak salah ini. Ini kita bongkar dulu ya. Jangan lupa baut-bautnya pemirsa. Ada 1, 2, 3 baut ya. Nah ini coba dicokel. Ya ini alat cetaknya ya. Jadi bisa disebut dibelah dua. Ada drum unitnya dan ada developer unit yang di atasnya itu. Nah ini kalau ini drum unit ya, ini OPC drum namanya yang dipegang ini. Kita coba lap OPC drumnya ya. Ini bentuknya seperti lampu neon ya,
panjang, tapi ini warnanya biru bukan putih. Kita semprot dulu ya, bukan semprot ya, kita tiup, itu namanya pipet. Kita bersihkan, lalu kita pasangkan kembali. Semoga bisa berhasil menurut saya. Kalau tidak berhasil, kita harus coba cara lain ya. Mungkin ada bagian lain yang rusak ya, karena tadi ada 2 bagian yang diperkirakan ada kerusakan ya. Kemungkinan besar ada korsleting di bagian alat cetak ini, dan kemungkinan lain ada kerusakan ya, pada bagian chip ya, atau disebut juga TD sensor ya di sini. Baik pemirsa, lambat tapi pasti kita pasangkan kembali ya. Semoga usaha kita ini berhasil. Terus menerus kita coba ya pemirsa. Nah, jangan lupa pasangkan kembali bautnya ya. Kalau nggak salah ada 3 tadi ya. 1, 2, 1 lagi di bawahnya ya. Nah, ini kalau hilang 1 ini repot pemirsa. Nah, ini jangan lupa juga kabelnya pasangkan kembali nih. Karena kita biasanya terima bongkar tapi nggak terima pasang, yaitu saya dulu seperti itu ya. Jadi ketika kita bongkar ya mungkin harus diingat-ingat, oh ini bongkarnya dari bagian sini misalkan, nanti pasangnya ya ke situ lagi. Nah, jadi ketika kita bongkar lupa pasang ya di mana ini, wah akhirnya repot lah gitu. Jadi kalau tidak ada senior yang mendampingi ya udah itu berantakan, jadi nggak bisa dipasang lagi ya. Nah, ini adalah alat cetak warna magenta ya. Kita pasang lagi untuk covernya. Oke, pemirsa, lambat tapi pasti kita harus bisa menyelesaikannya untuk masalah mesin fotokopi ini ya. Kalau ini kita sudah pasang semuanya, kita on-kan lagi mesinnya dan ternyata masih error, maka kita satu pilihan lagi yang terakhir, yaitu chipnya atau sensornya pemirsa ya, yang harus kita ganti. Kalau chip ya tidak bisa diperbaiki ya. Kalau sudah error ya dia harus dibuang, ganti baru. Ini memang mesinnya tidak mampu membaca alat cetaknya. Nah, ini apa ini? Tidak membacanya, ini apakah ada kesalahan di bagian apakah gitu kan, bagian manakah. Nah inilah makanya kita coba bongkar pasang ini bagian alat cetaknya atau photoconduktor developer unit ya pemirsa. Masukkan kembali ya. Oke. Oke pemirsa, kita pasangkan lagi bautnya ya. Ini jangan sampai lupa untuk dipasang ya. Kalau tidak dipasang ini bisa loncat nih pemirsa. Nah, ini tinggal yang di tengah ya, ini warna magenta yang di tengah, dia di tengah ini. Black, cyan, magenta dan yellow. Itu urutannya. Harus teliti ya pemirsa ya. Aduh, ini memang perawatan mesin fotokopi ini butuh ketelitian dan kesabaran ya, serta keakuratan untuk mendeteksi masalah. Ya, kita bersihkan kembali ya pemirsa. Jangan bosan-bosan untuk membersihkan, memang harus serba bersih ya, supaya hasilnya juga bersih dan kinclong ya pemirsa. Oke, lanjut kembali. Ya, semoga usaha kita ini berhasil ya pemirsa. Kita pasangkan keempat alat cetaknya ini dengan sempurna ya. Kita pasangkan kembali, kita rapihkan, lalu kita on-kan lagi, kita hidupkan lagi untuk mesin fotokopinya ya. Jangan lupa soketnya ini dipasangkan lagi ya. Nah, soketnya dipasangkan lagi.
Kita hidupkan mesin. Kalau memang misalkan masih muncul error, ya dugaan terakhir kita ya chipnya rusak. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya pemirsa ya. Oke pemirsa, mungkin pertemuan kita dalam video ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita pasang lagi semuanya sampai rapi, lalu kita hidupkan mesin ya. Oke, apabila ada pertanyaan atau masalah mengenai mesin fotokopi merek Ricoh seperti ini ya, silakan kontak saya. Nomor HP saya ada di bagian deskripsi pemirsa, atau tinggalkan jejak saja di kolom komentar. Oke pemirsa, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.